Bina Mandiri Gorontalo, Dr. Haja Titin Dunggio, MSc, MKes. Yang terhormat, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Bina Mandiri Gorontalo, Ibu Kristi Wahyuni, SE, MPD. Yang terhormat, Wakil Rektor 2 Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Bina Mandiri Gorontalo, Ibu Karliana Pu, SAP, MSI. Yang terhormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Mandiri Gorontalo, Bapak Imam Masudi, SPD, MPD. Yang terhormat, Dekan Fakultas Sains Teknologi dan Ilmu Kesehatan Universitas Bina Mandiri Gorontalo, Bapak Dede Sutriyono, SSI, MSI. Yang kami hormati para Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Fakultas Sains Teknologi dan Ilmu Kesehatan Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Yang kami hormati dosen, staf, dan unsur di lingkungan Universitas Bina Mandiri Gorontalo, serta seluruh mahasiswa Universitas Bina Mandiri Gorontalo yang kami banggakan. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izin dan rahmat-Nya lah kita bisa melaksanakan kegiatan ini. Salawat serta salam sama-sama kita haturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Yudisium semester genap tahun ajaran 2019-2020 Universitas Bina Mandiri Gorontalo, Jumat 24 Juli 2020, dibuka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik. Selanjutnya, pembacaan SK Yudisium Pengumuman Mahasiswa Berprestasi dan Pemberian Voucher Prestasi oleh masing-masing Wakil Dekan 1 Bidang Akademik yang diawali dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan dilanjutkan dengan Fakultas Sains Teknologi dan Ilmu Kesehatan. Untuk itu, dipersilakan kepada Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ibu Siti Husna Noviana Jau, SE, MSI, untuk membacakan SK Yudisium Pengumuman Mahasiswa Berprestasi dan Pemberian Voucher Prestasi kepada mahasiswa yang berprestasi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan surat keputusan Rektor. Keputusan Rektor Universitas Bina Mandiri Gorontalo nomor 112/UBM/TA/2020 tentang
Yudisium Ujian Akhir Semester Genap Universitas Bina Mandiri Gorontalo tahun akademik 2019-2020. Rektor Universitas Bina Mandiri Gorontalo menimbang satu dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memutuskan, menetapkan pertama, membentuk panitia yudisium ujian akhir semester genap tahun akademik 2019-2020, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan mahasiswa Fakultas Sains, Ilmu Teknologi dan Kesehatan dengan komposisi dan personalianya sebagai berikut. Penasehat pengawas Dr. Insinyur Haji Ajis Rahman MM, William Indra S. Moduto SE MSA AKCA, Dr. Ikram Muhammad MSI. Penanggung jawab Dr. Hajatitin Dunggio SE MSI MKes, Prista Iin Wahyuni SE MPD, Imam Mashudi SPD MPD, Dede Sutriyono SSI MSI. Ketua Pelaksana Siti Husna Noviana Jou SE MSI, Adnan Malaha SPD MSI. Bendahara Parni Husain SM MSI dan Fatma Ma'ruf Eskom MSI. Kedua, saudara yang nama-namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan mahasiswa Fakultas Sains, Ilmu Teknologi dan Kesehatan yang telah mengikuti pelaksanaan ujian akhir semester genap, lulus dengan hasil dan peringkat sebagaimana terlampir. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bila mana ada kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 22 Juli tahun 2020, Rektor Universitas Bina Mandiri Gorontalo, Dr. Hajatitin Dunggio MSI MKes, sudah tertanda. Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Bina Mandiri Gorontalo nomor 112/UBM/PA/2020 tanggal 22 Juli tahun 2020 tentang predikat yudisium ujian akhir semester genap periode 2019-2020 tingkat program studi. Tingkat yudisium semester genap tahun akademik 2019-2020 Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Program studi S1 Manajemen. Angkatan 7, peringkat pertama. Sylvia D. Ma'ruf, IPS 4,00. Peringkat kedua, ada 3 orang dengan IPS 3,96. Novita Monoarfa, Nurain Rahmatia Tamrin, dan Setri Pasandre. Peringkat ketiga, Widyawati N. Saleh dengan IPS 3,94. Angkatan 8. Peringkat pertama, Andini Putrianingsih Igirisa dengan IPS 3,88. Peringkat kedua, Zain Ismail dengan IPS 3,84. Peringkat ketiga ada 2 orang dengan IPS masing-masing 3,81, Fahria Maku dan Isti Alwiyah Ishak. Angkatan 9. Peringkat pertama, Yowanda Botutihe dengan IPS 3,89. Peringkat kedua, Asmawati Paute dengan IPS 3,71. Dan peringkat ketiga, Sutian Hunawa dengan IPS 3,63. Kelas Bolboa. Peringkat pertama, Muhammad Iksan Moha dengan IPS 3,93. Peringkat kedua, Sarwan Mohi dengan IPS 3,90. Dan peringkat ketiga, Dewi Wulandari dengan IPS 3,86. Angkatan 9 konversi. Peringkat pertama, Julfikar Nalole dengan IPS 3,95. Peringkat kedua, Anggi Nur Andini Hilumalo
dengan IPS 3,94. Dan yang terakhir peringkat ketiga Rizka Bauti dengan IPS 3,82. Program studi administrasi bisnis. Angkatan 1, peringkat pertama Habibah U. Abuba dengan IPS 4,00. Peringkat kedua Rabia Rauf dengan IPS 4,00. Dan Agus Didan dengan IPS 4,00. Angkatan 2. Nursan, peringkat pertama Nursan F. Mano dengan IPS 3,97. Peringkat pertama ada 2 orang dan Hartin Hastin. Peringkat kedua Israwati Jafar Umati dengan IPS 3,90. Angkatan 3. Peringkat pertama Karlin Hulantu dengan IPS 3,95. Silvana Matulu dengan IPS 3,91 dan peringkat ketiga Eko Prasetyo Putra Tayabu dengan IPS 3,50. Program studi D3 Administrasi Perkantoran. Peringkat pertama Velma Rashid dengan IPS 3,95. Peringkat kedua ada 2 orang dengan IPS 3,94 atas nama Fatma Ointu dan Nurila Maini. Peringkat ketiga, Friska Piohu dengan IPS 3,84. Angkatan 5 Bone Bolango. Peringkat pertama, ada 2 orang. Yang pertama Pratiwin Doe dan Atika Rahayu dengan IPS 3,97. Peringkat kedua, Novalia Mauhi dengan IPS 3,95. Dan peringkat ketiga, Andri Paputungan dengan IPS 3,93. Angkatan 5 kelas Bolsel. Peringkat pertama, Yusni Musa dengan IPS 3,97. Peringkat kedua, ada 2 orang atas nama Hasna Ahmad dan Desya Rosiana Potaunang dengan IPS 3,93. Peringkat ketiga ada 2 orang atas nama Yuyan Da'aliwa dan Juliati Da'aliwa dengan IPS 3,8. Predikat terbaik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang pertama yaitu S1 Manajemen, peringkat 1 umum, Silvia Ma'ruf dengan IPS 4,00. Program studi S1 Administrasi Bisnis. Juara 1 umum, Habibah U. Abuba dengan IPS 4,00. Program studi D3 Administrasi Perkantoran. Juara 1 umum, Velma Rashid dengan IPS 3,95. Demikian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dilanjutkan dengan Fakultas Sains dan Teknologi. Terima kasih. Oh, sudah. Oh, baik, terima kasih. Dan melanjutkan pembacaan SK, lampiran keputusan
Rektor Universitas Bina Mandiri Gorontalo nomor 112/UBM/TA/2020 tentang yudisium ujian akhir semester genap Universitas Bina Mandiri Gorontalo tahun akademik 2019-2020. Saya melanjutkan untuk lampiran Fakultas Sains, Teknologi, dan Ilmu Kesehatan. Saya membaca terlebih dahulu untuk peringkat tingkat program studi. Untuk program studi S1 Administrasi Rumah Sakit, Angkatan 2019 semester 2, terbaik 1, Tri Suci Van Gobel, NPM 2420191023, Angkatan dan semester 2019, semester 2, jumlah SKS 24, IPS 3,60. Terbaik kedua, Nurwakiyah Dali, dengan IPS 3,56, terbaik kedua. Dan selanjutnya, Dita Andita Kasim, dengan IPS 3,53, terbaik ketiga. Selanjutnya untuk angkatan 2018 semester 4, terbaik 1, Nurwahyuni R. Katili dengan IPS 3,72, terbaik kedua. Ifta Mo'arif Daud dengan IPS 3,52, terbaik ketiga. Ani Yuliani Ibrahim dengan IPS 3,49. Angkatan 2017 semester 6, terbaik 1, Alwiyah A. Ta'alek dengan IPS 3,33. Terbaik kedua, Lutfi Hairunisa Hasan dengan IPS 3,29. Terbaik ketiga, Alina Mustafa, IPS 3,21. Selanjutnya untuk tingkat program studi farmasi, Angkatan 2019 semester 2, terbaik 1, Aprilia Kadir dengan IPS 3,86, terbaik kedua, Fitri Suryaningsi, IPS 3,83, terbaik ketiga, Nur Aulia Inaku, IPS 3,75. Angkatan 2018, semester 4, terbaik 1, Sri Yunita Kabungi, IPS 3,84. Terbaik kedua, Putri Musdalifah Hamid, terbaik IPS 3,79. Terbaik ketiga, Silvani Urfin Sini, IPS 3,78. Selanjutnya angkatan 2017 semester 6, terbaik 1, Vidyastuti Pakaya, IPS 3,90. Terbaik kedua, Nurjana Mopangga, IPS 3,89. Terbaik ketiga, Anggraini Gobel, IPS 3,82. Untuk program studi S1 Gizi, Angkatan 2019 semester 2, terbaik 1, Kaliana Tantri Bonenehu, IPS 3,84. Terbaik kedua, Sri Rahayu Lamusu, IPS 3,70. Terbaik ketiga, Rizky Setiawati, IPS 3,65. Angkatan 2018 semester 4, terbaik 1, Bella Ramadhani Masita, IPS 4,00. Terbaik kedua, Citra Yuniar J. Paute, IPS 3,98. Terbaik ketiga, Musdalifa, IPS 3,93. Angkatan 2017 semester 6, terbaik 1, Fitrisia Akanaue, IPS 3,92. Terbaik kedua, Amelisa Putri Nawewan, IPS 3,87. Terbaik ketiga, Tiara Mono Arfa, IPS 3,80. Selanjutnya untuk program studi D3 Analisis Kesehatan,
angkatan 2019. Semester 2. Terbaik 1 Siti Humaira Febriani Yahya, IPS 3,83. Terbaik kedua Lina Nur Hasanah, IPS 3,83. Kedua mahasiswa tersebut memiliki IPS yang sama tetapi memiliki nilai rata-rata yang berbeda. Untuk prestasi yang pertama, yang terbaik memiliki nilai rata-rata 85,6, dan untuk prestasi terbaik kedua memiliki nilai rata-rata 84,3. Dan selanjutnya, terbaik ketiga atas nama Cantika Octavia Duktalang dengan IPS 3,78. Angkatan 2018 semester 4. Terbaik 1 Mila Luciana, IPS 3,88. Terbaik kedua Melissa Francisca Latif, IPS 3,87. Terbaik ketiga Mita Putri Wahyudi, IPS 3,87. Baik, kembali saya akan mengambil ranking di tingkat fakultas. Nama-nama yang akan diambil ke tingkat fakultas merupakan terbaik 1 di tingkat program studi. Angkatan 2019 semester 2 yang mendapatkan terbaik 1 tingkat program studi diraih oleh program studi S1 Farmasi atas nama Aprilia Kadir dengan IPS 3,86. Terbaik kedua diraih oleh program studi S1 Gizi atas nama Kaliana Tantri Bonenehu, IPS 3,84. Selanjutnya, terbaik ketiga diraih oleh program studi D3 Analis Kesehatan atas nama Siti Humaira Febriani Yahya dengan IPS 3,83. Terbaik keempat diraih oleh S1 Administrasi Rumah Sakit atas nama Sri Suci Van Gobel dengan IPS 3,53. Selanjutnya angkatan 2018 semester 4. Peringkat terbaik 1 tingkat fakultas diraih oleh program studi S1 Gizi atas nama Bella Ramadhani Masita dengan IPS 4,00 sempurna. Ya, terbaik 1, selamat. Selanjutnya, peringkat terbaik kedua diraih oleh program studi D3 Analis Kesehatan atas nama Nila Luciana dengan IPS 3,88. Selanjutnya, peringkat terbaik ketiga di tingkat fakultas itu diraih oleh program studi S1 Farmasi atas nama Sri Yunita Kabungi dengan IPS 3,84. Dan peringkat terbaik keempat, tingkat fakultas angkatan 2018 semester 4 diraih oleh program studi S1 Administrasi Rumah Sakit atas nama Nur Wahyuni R. Katili dengan IPS 3,72. Selanjutnya, peringkat terbaik tingkat fakultas angkatan 2017 semester 6. Peringkat pertama diraih oleh program studi S1 Gizi atas nama Fitrisia Akanaue, IPS 3,92. Dan terbaik kedua tingkat fakultas diraih oleh S1 Farmasi atas nama Vidyastuti Pakaya dengan IPS 3,90. Dan yang terakhir, terbaik ketiga diraih oleh S1 Administrasi Rumah Sakit dengan atas nama Alwiyah Ata'alek, IPS 3,33. Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 22 Juli 2020, Rektor Universitas Bina Mandiri Gorontalo, Ibu Dr. Hajati Tindunggio MSc MPS, NIDN 0901017502 telah tertanda. Demikian pembacaan SK, saya kembalikan ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Wakil Dekan 1 Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta Fakultas Sains Teknologi dan Ilmu Kesehatan Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Selanjutnya,
sambutan oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Mandiri Gorontalo, yang terhormat Bapak Imam Masudi, SPD MPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami cintai bersama, ya, kami banggakan dan muliakan Ibu Rektor Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Mohon izin saya sebut nama beliau, Ibu Dr. Hajati Tindunggio MSc MKes. Yang kami hormati Ibu Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, yang kami hormati Dekan Fakultas Sains, Teknologi, dan Ilmu Kesehatan beserta jajaran, ya, Wakil Dekan, Kaprodi, dosen dan staf di lingkungan FSTIK. Yang kami hormati juga kawan-kawan pimpinan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, baik Wakil Dekan 1, 2, dan para Kaprodi yang alhamdulillah hari ini hadir, dan teristimewa para anak-anakku sekalian, baik mahasiswa di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis maupun FSTIK yang alhamdulillah semuanya hadir. Mungkin hari ini adalah representatif dari mahasiswa yang ada, karena partisipan saat ini 319, saya kira ini sudah mewakili, dan insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ibu Rektor, para Wakil Rektor, dan Ketua BPH Yayasan Bina Mandiri Gorontalo yang kami hormati, ada beberapa hal yang mungkin perlu kami sampaikan pada kesempatan yang alhamdulillah berbahagia pada hari ini. Yang pertama, mungkin perlu saya sampaikan bahwa tadi malam di Bola Mongondo Selatan terjadi banjir, ya, sehingga teman-teman sekalian banyak yang tadi di grup merasa ya khawatir, ya, dengan ketidakhadiran pada hari ini, sehingga insya Allah pada kesempatan ini saya sampaikan kepada Bu Rektor dan kawan-kawan, ada beberapa teman-teman dari Bolsel yang tidak hadir karena memang kondisi saat ini sedang banjir dari tadi malam. Dan teman-teman yang di Bolsel, insya Allah diberikan kekuatan dan bencananya semoga cepat berakhir. Kemudian amin. Yang kedua, amin. Kemudian yang kedua, Ibu Rektor dan kawan-kawan sekalian, yudisium hari ini saya kira adalah yudisium pertama yang kita laksanakan melalui via Zoom, ya. Yudisium pertama juga setelah kita merger Universitas Bina Mandiri Gorontalo, sehingga yudisium ini sebenarnya yudisium yang sangat hikmat, ya, yudisium yang sangat besar dampaknya, karena memang yudisium hari ini adalah sebuah start, ya, setelah kita melalui sebuah fase panjang menyatukan antara STIM Bisnis Gorontalo dan STIKes Bina Mandiri Gorontalo menjadi Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Insya Allah melalui via Zoom ini, ya, dalam menyampaikan hasil belajar para adik-adik kita, ini memperoleh hikmat yang baik, ya. Kita perlu bersyukur walaupun dalam kondisi pandemi saat ini Universitas Bina Mandiri Gorontalo terus berkarya, terus berinovasi untuk memberikan pembelajaran yang berkualitas, tidak menutup mata terkait dengan hanya kuantitas saja, tapi selalu kualitas selalu dikedepankan. Dan kami berharap adik-adikku sekalian tidak turun semangatnya, ya, dengan kondisi pandemi, ya, teruslah belajar, karena tidak ada orang hebat, anak-anakku kalian, ya, yang malas untuk belajar. Artinya semua orang hebat itu semuanya terus belajar apapun kondisi kita, ya, untuk mencapai cita-cita yang kita harapkan bersama. Khususnya di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, ya. Saya kira ada 3 poin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Yang pertama adalah yudisium ini adalah memang agenda rutinitas yang memang baik semenjak masih di STIM Bisnis Gorontalo maupun di STIKes, ini selalu kita laksanakan, ya.
selalu kita laksanakan dan kita sudah agendakan dalam kalender akademik. Sehingga apapun kondisinya hari ini tetap kita sampaikan, kita laksanakan sebagai bentuk ya, sebagai tanda bahwa telah berakhirlah semester kemarin dan selamat datang di semester baru. Sehingga adik-adikku sekalian, selamat telah berhasil ya menyelesaikan proses akademik di semester genap kemarin dan selamat datang untuk masuk di semester ganjil tahun 2020 dan 2021. Ya, dan saya kira semuanya yang telah menyelesaikan adalah orang-orang hebat yang telah melakukan berbagai macam proses yang tidak mudah. Untuk itu saya ucapkan selamat kepada yang telah memperoleh juara, ya khususnya tadi di FEB. Selamat atas keberhasilannya. Jangan merasa puas cepat, ya. Maka sehingga saya berharap sekali kepada adik-adik sekalian yang sudah memperoleh juara, pertahankan nilai kalian dan kalau perlu lebih tingkatkan prestasinya. Ya, bagi yang juara ini punya tanggung jawab yang lebih besar. Ya, tanggung jawab yang lebih besar adalah adik-adikku sekalian sekarang sudah ada beberapa kompetisi nasional. Ya, kemarin ada debat ya yang sudah di asosiasi atau di mediasi oleh teman-teman di CCLC oleh Ibu Aryati. Sehingga yang juara-juara ini saya kira tidak boleh hanya sekedar juara di dalam tempurung, harus bisa berkompetisi secara nasional. Ya, mental juara dalam kompetisi itu harus mulai dibangun, baik di lingkungan FEB ya maupun FSIK tentunya. Khususnya di FEB kami sangat berharap mental ini harus betul-betul terpupuk dan ini tidak perlu harus memperoleh ranking 1 dalam kompetisi nasional. Yang penting bagaimana kita mulai menggiatkan, ya, menggiatkan untuk bisa mengetahui bagaimana kompetisi-kompetisi tingkat nasional. Dan ini salah satu tanggung jawabnya adalah tanggung jawab untuk adik-adikku sekalian yang sudah juara, sudah berprestasi, karena kalian ada representatif dari adik-adik sekalian yang secara akademis punya kemampuan lebih, ya. Untuk adik-adikku sekalian yang belum memperoleh juara, jangan berkecil hati. Saya kira ini adalah kesuksesan yang tertunda, sehingga insya Allah adik-adik sekalian tetap belajar, tetap bersemangat, dan insya Allah adik-adikku sekalian akan bisa ya memperoleh hasil yang sama. Seperti tadi ada juga IPS yang sama, sehingga juara 2-nya bisa double, ya juara 3-nya double. Saya kira kalau memang adik-adikku sekalian punya semangat yang sama, pasti hasilnya juga tidak akan berbeda, ya. Kemudian yang kedua yang saya ingin sampaikan bahwa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis kemarin kita melakukan strukturisasi yang lebih ramping, ya, lebih ramping. Sebelumnya kita punya wakil dekan 1, wakil dekan 2, wakil dekan 3. Saat ini di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kami sudah merampingkan struktur menjadi 2 wakil dekan. Sehingga adik-adikku sekalian, khususnya di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, nanti jangan sampai bingung lagi, ya. Jadi wakil dekan 1 itu adalah bidang akademik dan kemahasiswaan. Sehingga Ibu Siti Husna Noviana Jo'u SMSI itu mengakomodir 2 bidang, yaitu bidang akademik dan bidang kemahasiswaan. Akan tetapi Ibu Siti dibantu oleh Ibu Anggi, ya, Ibu Anggi di Biro Kemahasiswaan untuk mengakomodir semua kebutuhan terkait dengan kemahasiswaan yang ada di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ya. Jadi adik-adikku sekalian, berkaitan dengan kemahasiswaan adalah Ibu Anggi, ya. Manajemen untuk wakil dekan itu adalah Ibu Siti. Wakil dekan 1. Kemudian wakil dekan 2-nya adalah tetap Ibu Farni Husain MSI yang mengelola tentang keuangan dan bagian umum, dibantu oleh teman-teman di bagian pelayanan yaitu Ibu Vio. Kemudian yang ketiga, adik-adikku sekalian, nanti mungkin ada arahan juga dari Ibu Rektor bahwa ke depan dengan arahan dari Mas Menteri bahwa ke depan proses akademik atau proses belajar mengajar ini masih bersifat daring, ya. Mengingat kondisi Provinsi Gorontalo saat ini semakin mencekam, ya, semakin mengkhawatirkan, ya. Dengan kondisi sekarang Gorontalo sebagai penyumbang 5 besar, ya, nasional sebagai
penyebaran COVID, ya, sehingga kami melihat bahwa proses pembelajaran masih belum memungkinkan dilakukan secara tatap muka. Dan ini juga Mas Menteri sudah mewanti-wanti bahwa perguruan tinggi itu diharapkan masih melakukan proses pembelajaran secara daring, ya, dan tentunya insya Allah nanti dengan arahan-arahan dari Ibu Rektor ini bisa kita pahami bersama, ada solusi-solusi terkait dengan proses pembelajaran daring nanti yang akan kita lakukan. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, Ibu Rektor yang kami banggakan, beberapa informasi yang perlu kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan untuk atas penyampaian saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, silakan. Oh ya, baik, terima kasih. Sebelum kita mulai, kita kembali ke acara. Saya menginfokan kepada seluruh mahasiswa untuk bisa mengisi daftar hadir yang sudah di-share oleh Pak Ilham di Zoom group chat. Jadi bisa dilihat di link yang dikirim oleh Pak Ilham. Dan disampaikan juga kepada seluruh mahasiswa untuk bisa mute audionya agar ada penyampaian dari para dekan dan rektor itu tidak terganggu. Terima kasih. Selanjutnya sambutan. Mohon maaf. Selanjutnya sambutan oleh Dekan Fakultas Sains, Teknologi dan Ilmu Kesehatan Universitas Bina Mandiri Gorontalo, Bapak Dede Sutriyono, SSI, NSI. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kita sekalian yang kami hormati Ibu Rektor Universitas Bina Mandiri Gorontalo, Ibu Dr. Hajah Ditindungdio MSc MKes, yang saya hormati para wakil rektor beserta unsur jajaran di lingkungan universitas yang sempat hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati Ketua Badan Pelaksana Harian Yayasan Bina Mandiri Gorontalo yang sempat monitoring juga bersama kami di Zoom Cloud. Bapak Ibu pimpinan, para dekan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan dosen yang sempat hadir pada pagi hari ini, serta adik-adikku yang tercinta, insya Allah kita selalu diberikan kesehatan pada pagi hari ini. Alhamdulillah, sebagai umat yang beragama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan, walaupun dalam media online ataupun menggunakan virtual daring kali ini, kita masih bisa saling menyapa, bertatap muka. Karena saya kira di luar sana banyak orang yang sakit, kemudian banyak orang yang tidak memiliki kesempatan seperti kita pada pagi hari ini, sehingga rasa ucapan syukur patutlah kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim marilah kita senantiasa kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat serta para pengikutnya,
insya Allah syafaat dan curahan rahmahnya akan tersampaikan kepada kita sekalian sebagai umat yang selalu istiqomah dan senantiasa menjalankan ajaran dan sunnah-sunnahnya. Amin. Ibu Rektor, Bapak Ibu, pimpinan, serta adik-adik mahasiswa yang saya hormati, saya kira tadi Pak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis telah menyampaikan beberapa hal yang saya kira memang muatannya sangat penting untuk diketahui oleh seluruh sivitas akademika di Universitas Bina Mandiri Gorontalo, terkhusus rekan-rekan juga di Fakultas Sains, Teknologi, dan Ilmu Kesehatan. Jadi memang dalam kondisi pandemi saat ini, tentunya kami dari Fakultas Sains juga terus bagaimana proses pembelajaran itu tetap harus berjalan, dan saya kira jelas bahwa pada pagi hari ini bahwa prosesi yang kita lakukan dari masa pandemi pada tahun akademik 2019-2020 ini telah kita lakukan dan diakhiri dalam prosesi yudisium yang dilaksanakan secara bersamaan di tataran Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Tentunya kami menyampaikan ucapan selamat kepada rekan-rekan adik-adik sekalian yang pada pagi hari ini tadi telah disampaikan berkenaan dengan pemeringkatan ataupun hasil dari capaian proses pembelajaran pada tahun akademik 2019-2020, yang tentunya ini adalah merupakan sebuah kerja keras dari adik-adik sekalian dalam mengikuti proses belajar mengajar ataupun proses akademik yang dilakukan di lingkungan Fakultas Sains, Teknologi, dan Ilmu Kesehatan secara umum yang dilaksanakan di Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Tentu apa yang dicapai pada pagi hari ini yang telah diumumkan tadi, ini bukanlah satu hasil yang mutlak pada hari ini saja, tetapi bagaimana caranya rekan-rekan harus mampu mempertahankan. Apa saja gitu yang harus dipertahankan? Tentunya adalah prestasi yang diraih pada kali ini ataupun pada pagi hari ini yang telah disampaikan tadi oleh para wakil dekan 1 di lingkungan fakultas masing-masing. Yang kedua tentunya penilaian-penilaian yang diberikan, salah satu yang menjadi hal yang paling penting adalah dalam kondisi pandemi saat ini, tentu kita tidak bisa langsung secara tatap muka bertemu dengan saudara-saudara sekalian, dengan adik-adik sekalian. Karena memang ada pembatasan-pembatasan yang memang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dan tentunya yang kita lakukan dari perguruan tinggi, kita harus mengikuti dan patuh terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Salah satunya yaitu apa? Kita saat ini masih diberikan ataupun dibatasi dengan adanya namanya physical distancing. Kemudian pembelajaran kita lakukan secara daring. Mungkin banyak rekan-rekan mahasiswa yang banyak bertanya Pak itu ya. Baik itu di forum kemahasiswaan, baik di tataran program studi maupun di tataran fakultas, banyak menyampaikan, Pak, kapan kita akan aktif seperti biasa ataupun aktif seperti dahulu kala. Pada dasarnya dalam kegiatan akademik perlu saya sampaikan, dan ini saya kira nanti akan ada penyampaian juga oleh Ibu Rektor, bahwa kegiatan akademik dalam hal kali ini dalam kondisi pandemi, rekan-rekan mahasiswa sekalian ini bukan libur gitu ya. Kita ingin satukan persepsi bahwa kegiatan akademik itu bukan libur, tetapi dialihkan dari proses yang dulunya luring atau bertatap muka secara langsung, bertemu secara fisik langsung, kali ini kita dirubah ataupun diganti dengan metode sistem daring ataupun secara online. Apa saja proses pembelajaran yang dilakukan? Tentunya proses yang dilakukan itu banyak dengan menggunakan media-media yang ada, platform-platform yang ada yang kita manfaatkan untuk memudahkan dalam prosesi akademik. Mungkin akan menjadi sebuah kendala bagi adik-adik sekalian adalah, Pak, bagaimana kita yang di kampung seperti itu? Sesuai penegasan yang disampaikan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, perlu saya sampaikan adalah, karena ini saya kira biar kita tidak beda persepsi ya gitu kepada rekan-rekan sekalian, bahwa kegiatan yang dilaksanakan secara daring ataupun kegiatan yang dilakukan dari rumah itu bukan berarti sebenarnya rekan-rekan sekalian sebagai mahasiswa itu harus pulang kampung. Karena mengingat karena ini proses pembelajaran bukan berarti libur, proses pembelajaran tetap berjalan, maka yang harus dilakukan adalah bagaimana rekan-rekan sekalian untuk tetap bisa mengikuti kegiatan seperti sedia kala gitu.
Artinya tidak ada yang menjadi hambatan gitu. Sehingga saya menyarankan kepada rekan-rekan sekalian bahwa ketika memang ada kendala-kendala seperti itu, saya kira perlu mempertimbangkan kondisi wilayah lingkungan yang ada di rekan-rekan sekalian, sehingga ketika misalnya terjadi permasalahan dalam proses pembelajaran, ini bisa diatasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam proses pembelajaran, mungkin akan ada metode penilaian ataupun yang harus dilakukan oleh adik-adik sekalian seperti apa gitu. Jadi dalam proses pembelajaran kita itu menganut ada namanya penilaian secara kemampuan kognitifnya, psikomotoriknya, dan lain-lain. Termasuk salah satunya adalah bagaimana attitude, sikap, dan etika. Gitu. Karena saat ini saya kira dalam peraturan-peraturan baik itu dari Kementerian Informasi dan Komunikasi, penggunaan jejaring sosial itu harus digunakan dengan baik. Saya kira sebagai orang akademisi, gitu ya, adik-adik mahasiswa, kami semua sivitas akademika di Universitas Bina Mandiri Gorontalo, sebagai orang yang terdidik tentu harus mampu memfilter dan memilah permasalahan-permasalahan dalam media sosial. Saya kira saat ini dengan adanya daring, baik itu proses pembelajaran, mungkin ada yang tidak puas dalam proses pembelajarannya, ini sebenarnya bisa dikonsultasikan kepada seluruh pengelola-pengelola di program studi, maupun kepada penanggung jawab dosen PA yang telah ditunjuk oleh program studi. Sehingga apa? Cermin dari sebagai akademisi, cermin dari sebagai orang-orang yang terdidik adalah bagaimana sikap, tutur kata, pola kita untuk bagaimana bisa berkomunikasi yang baik ketika ada permasalahan dikomunikasikan dengan yang bersangkutan, kemudian dengan para pimpinan ataupun program studi ataupun dosen PA, sehingga hal-hal yang tidak kita inginkan itu tidak terjadi. Saya kira ini perlu saya tekankan karena ini sangat penting. Sebagai budaya orang akademis, tentunya kita harus bagaimana menjunjung tinggi nilai-nilai akademik, nilai-nilai profesional, nilai-nilai etika paling penting atau attitude, itu yang harus diterapkan. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan hal tersebut saya kira ini selalu kita pantau, kita nilai, baik itu dalam proses pembelajaran maupun di luar dari proses pembelajaran. Ini sangat penting saya sampaikan karena hubungannya adalah dengan bagaimana pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Gitu. Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka salah satunya adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi efektif, bisa berkolaborasi dengan sejawat dan lain-lainnya, termasuk adalah bagaimana kita punya etika, sopan santun, attitude antar sesama maupun kepada dosennya. Gitu. Saat ini saya kira banyak yang kadang mulai luntur begitu ya, berkenaan dengan sisi moralitas, etika, dan etika. Jadi pada kesempatan kali ini perlu saya sampaikan karena ke depan kebijakan-kebijakan pemerintah sangat dinamis. Setiap waktu berubah, kalau dulu mungkin beberapa tahun sekali berubah, sekarang bukan per tahun. Hari ini misalnya A, besok saja bisa B. Begitu. Karena apa? Kondisi saat ini harus betul-betul menyesuaikan dengan kondisi-kondisi yang ada, ditambah lagi dengan adanya pandemik seperti itu. Sehingga hal-hal yang tidak kita inginkan ataupun yang bisa menjadi hambatan, ini kita bisa toleransi, ini kita bisa antisipasi, sehingga proses-proses akademik tetap berjalan secara efektif dan efisien. Itu yang selanjutnya, yang ketiga yang perlu kami sampaikan. Kemudian, bagi rekan-rekan di Fakultas Kesehatan, pasti akan bertanya juga, Pak, bagaimana kami yang berada atau praktikum di lapangan? Saat ini perlu kami sampaikan, untuk beberapa stakeholder yang memang menjadi lahan praktek di lingkungan Fakultas Sains, Teknologi, dan Ilmu Kesehatan belum bisa menerima dalam kegiatan praktek kerja lapang, praktek belajar lapangan, maupun praktek-praktek yang lain yang berhubungan tentang kesehatan maupun tentang spesimen yang ada di rumah sakit. Oleh karena itu, melalui kesempatan kali ini perlu saya sampaikan berdasarkan SAKB 3 Menteri terkait proses pembelajaran, betul yang disampaikan oleh Pak Imam selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, bahwa proses pembelajaran saat ini akan dialihkan secara daring, secara kontinu, sampai akhir tahun, sampai menjelang masa pandemi telah ditetapkan sudah tidak menjadi pandemi lagi. Artinya apa? Segala aktivitas yang berkenaan dengan praktek lapangan ke depan, ini kita akan pindahkan kepada akhir tahun atau pada proses akhir tahun, yang nantinya tentunya ini bisa mengcover seluruh kegiatan-kegiatan yang sebelumnya tertunda, dan insya Allah kami beretikat dan bagaimana mencetak rekan-rekan sekalian untuk kompeten, ini tetap bisa tersampaikan sesuai dengan harapan dari adik-adik sekalian.
Yang terakhir, saya kira penting seperti yang disampaikan oleh Pak Imam bahwa hari ini ketika adik-adik sekalian menjadi orang yang dinyatakan berprestasi, mari kita tunjukkan prestasi tersebut di luar sana. Kita harus mampu bersaing dengan orang luar. Karena apa? Pasar adik-adik sekalian ke depannya bukan hanya di Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Ketika lulus, adik-adik harus mampu bersaing bekerja di luar. Bagaimana untuk menguatkan talent ataupun kemampuan adik-adik sekalian secara personal maupun secara kelompok di luar sana? Salah satunya adalah mari kita giatkan, kita sentuh hati kita untuk bagaimana kegiatan-kegiatan kemahasiswaan itu bisa diikuti. Kami melalui Ibu Wakil Rektor 1 bagian akademik dan kemahasiswaan, melalui Wakil Dekan bagian kemahasiswaan dan lain-lainnya, sering mengupdate informasi berkenaan dengan event ataupun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Belmawa, sehingga harapannya adalah adik-adik sekalian harus sensitif, bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan, tujuannya bukan untuk kami, tetapi untuk bagaimana memperkaya keilmuan adik-adik sekalian, mengasah soft skill adik-adik sekalian, agar nanti ketika di dunia kerja sudah tidak kaget lagi dengan problematika-problematika yang ada. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan dan menjadi himbauan kami dari Fakultas Sains Teknologi dan Ilmu Kesehatan. Insya Allah saya kira adik-adik sekalian, kita semua sivitas akademika di Universitas Bina Mandiri Gorontalo selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa, dan kita terhindar dari COVID-19. Dan insya Allah mari kita berdoa secara bersama-sama, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertatap muka kembali selayaknya kegiatan perkuliahan sebelum-sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dede selaku Dekan Fakultas Sains Teknologi dan Ilmu Kesehatan Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Selanjutnya, sambutan oleh Rektor Universitas Bina Mandiri Gorontalo yang terhormat Ibu Dr. Haja Titindunggio, MSI, MS. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Rektor 1 dan 2, Dekan serta para Kaprodi, keempat Kaprodi, Dekan FD. Kemudian juga yang saya hormati Pak Dekan FEB beserta keempat kaprodinya. Adik-adik sekalian yang saya banggakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama ya dalam pelaksanaan yudisium untuk mahasiswa yang tentunya kemarin telah selesai melaksanakan ujian akhir semester. Dan beberapa minggu ini telah dilakukan evaluasi oleh para kaprodi. Tentunya pada hari ini adalah penyampaian hasil evaluasi dari satu semester adik-adik melaksanakan proses pembelajaran yang ada. Maka tentunya tadi sudah diumumkan yudisium terkait dia dengan peringkat yang ada, dan insya Allah adik-adik yang lainnya ini bisa memperoleh nilai paling tidak dia 3,5 ya, sehingga tentunya ini bisa memastikan adik-adik sekalian pembelajaran ini secara daring ataupun secara virtual, tetapi adik-adik bisa cukup menangkap ya proses pembelajaran dari para dosen. Sekalian, hal yang pertama yang saya ingin sampaikan ya, tadi sudah ada penyampaian dari para dekan, Pak Imam, kemudian Pak Dekan FEB, kemudian Pak Dekan FSTIK, beberapa hal, dan tentunya saya tinggal menambahkan. Dan saya pun selaku rektor tentunya hal yang pertama yang saya ingin sampaikan adalah ucapan selamat bagi adik-adik sekalian, terutama tadi yang sudah disampaikan peringkatan ya, dapat peringkat ya, dan tentunya ada penyerahan juga berbentuk voucher, pemotongan sekian persen ya pembiayaan SPP, dan kemudian saya melihat juga ada sertifikat penghargaan. Ini adalah merupakan sebuah para dekan dan para kaprodi memberikan sebuah penghargaan untuk itu.
tentunya sertifikat bisa dapat sangat-sangat bermanfaat bagi adik-adik sekalian pada saat adik-adik di dalam pengurusan hal-hal lain yang berkaitan dia dengan pengembangan diri. Kemudian adik-adik sekalian, tentunya proses yang saat sekarang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dekan PEP dan Pak Dekan FSTIK ini berbeda dengan tahun sebelumnya, adik-adik sekalian. Tahun-tahun sebelumnya ini kita berinteraksi di kampus, ya, bertatap muka, ya, saling berinteraksi antara satu sama yang lainnya, semua. Tetapi dengan kondisi yang saat sekarang ini adalah masa pandemi yang mulai dari bulan Februari 2020 kemarin ini ini sudah menyelimuti dunia, ya. Jadi bukan hanya sekitaran beberapa negara, tetapi hampir 190 sekian negara ini sementara mengantisipasi ini bagaimana pandemi ini bisa cepat usai ataupun cepat bisa dapat ditemukan vaksinnya. Nah, sehingga ini Bapak dan Ibu, seiring dengan hal tersebut, maka tentunya proses pembelajaran secara physically ini tidak bisa dipaksakan untuk adik-adik datang ke ke kampus berinteraksi seperti sebelumnya, karena luar biasa, ya, kontaminasinya, ya. Jadi ibaratnya saat sekarang ini kita menghadapi perang dunia ketiga, ya. Ya ibaratnya, ya, karena yang kita hadapi ini ya musuh yang tidak terlihat, ya, yang bisa saja kontaminasinya itu sangat cepat, ya, sangat cepat. Sehingga itu adik-adik sekalian, kebijakan yang dijalankan yang bukan hanya oleh UBM itu sendiri saja, tetapi dunia yang saat sekarang ini di lingkup pendidikannya juga ini semua menjalankan secara daring, adik-adik sekalian, untuk mengantisipasi jangan sampai terkontaminasi, ya, karena ini cepat penyebarannya, 1 bisa 2, 2 bisa 3, 3 bisa 4. Kemarin kita wilayah Gorontalo 1-2 hari kemarin ini hanya 1 hari dia tingkat penyebarannya itu sudah 100 sekian orang. Ya, jadi data-data adik-adik sekalian sudah bisa melihat bagaimana perkembangan dari kontaminasi yang ada, dan ini adik-adik sekalian yang kita minimalisir sehingga kondisi saat sekarang ini adik-adik melakukan proses pembelajaran secara virtual. Ya, jadi mudah-mudahan adik-adik sekalian vaksin ini secepatnya ditemukan dan ada kita sering mendapat informasi lewat media vaksin ini kurang lebih 100 sekian vaksin yang sementara diusahakan, ya, dari beberapa negara, ya, untuk nantinya bisa mengantisipasi persoalan. Jadi ya, Ibu menyampaikan kita bersabar dulu, ya, kita bersabar. Saya tahu ada kerinduan untuk bisa bersama dengan teman-teman melakukan aktivitas di kampus, tetapi kami pun unsur UBM, ya, dari tingkatan pimpinan, ya, dan jajaran itu menjaga adik-adik sekalian sehingga sementara kita mengikuti kebijakan yang ada dulu, ya. Jadi saat sekarang pun berbagai metode pun yang kita lakukan bagi unsur di dalam, ya, ini kita sudah aktif, tetapi nanti beberapa hari ke depan pula ini kita akan melakukan lagi kebijakan, ya, karena tingkat penyebarannya ini khususnya Gorontalo ini semakin tinggi untuk itu. Jadi adik-adik kita bersabar, tetapi mudah-mudahan adik-adik sekalian dengan transfer pengetahuan dari dosen, ya, untuk FEB, mahasiswa untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis, FEB dan FSTIK ini bisa adik-adik serap, ya, melalui metode yang dilakukan oleh oleh dosennya, ya. Begitu juga yang FSTIK tentunya yang saat sekarang menjadi PR bagi lembaga itu adalah terkait dia dengan laboratorium, tetapi tentunya ada tutorial-tutorial yang sudah dijalankan oleh dosen, ya, maupun asisten di bidang laboratorium, dan tentunya pula ada nanti informasi yang akan disampaikan oleh bagian laboratorium dan para dekan nanti, ya, ada barangkali 1-2 mata kuliah yang urgent di mana tetap adik-adik akan melakukan interaksi secara langsung di laboratorium. Itu nanti mudah-mudahan akan ada sesi berikutnya pada saat pandemi ini sudah usai untuk itu, ya, adik-adik sekalian. Kemudian adik-adik insya Allah ini adik-adik sudah akan menghadapi lagi semester genap, ya, Pak Dekan, ya.
semester ganjil Bu, ganjil. iya, semester berikutnya, sehingga adik-adik mudah-mudahan adik-adik sekalian tetap senantiasa bukan menjadi sebuah penghalang bagi adik sekalian pandemi ini, ya. Saya salut ya beberapa teman-teman kalian yang sudah pada posisi akhir itu tetap mereka melakukan proses ya, sehingga saat sekarang ini para dekan juga ya, para kaprodi dan bagian pelayanan juga sementara melakukan pelayanan bagi yang berproses akhir ya. Jadi ada sebuah sistem yang kita jalankan dan ini alhamdulillah ini bisa berjalan sebagaimana yang seharusnya ya. Itu adik-adik. Nah, sehingga ini tentu hal yang perlu juga saya sampaikan bahwa dengan kondisi saat sekarang adik-adik tetap membangun komunikasi dengan para kaprodinya ya, supaya tidak terjadi miss, adik-adik secara step by step ini bisa dapat berproses, kemudian ini tidak ada yang tertinggal ya, tidak ada yang tertinggal. Jadi adik-adik tetap ikuti. Ini mudah-mudahan kalau ini sudah selesai sudah selesai yudisium, maka tentunya adik-adik akan melangkah pada semester berikutnya ya. Saya rasa dengan kondisi pandemi saat sekarang ini memang ada plus minusnya ya. Plusnya tentunya kita dipaksakan untuk senantiasa beradaptasi dengan teknologi ya. Mau tidak mau, kalau tidak ingin ketinggalan, maka tetap kita harus bisa dapat menyesuaikan diri dengan konsep dan kebijakan yang ada seperti itu. Kemudian adik-adik sekalian, hal juga yang saya ingin sampaikan, adik-adik tadi sudah juga disentil oleh Pak para dekan ya, terkait ya dengan kampus Merdeka Belajar ya, ada nantinya konsep yang akan dijalankan dan itu pun saat sekarang masih dalam tahapan sosialisasi ya oleh Kemendikbud untuk itu, dan tentunya akan terinformasikan juga ya jikalau memang kebijakan-kebijakan ini sudah akan berjalan, dan paling tidak nantinya yang semester-semester awal ini yang kalau sudah berproses akhir barangkali ini tidak akan ini dengan kebijakan yang baru nantinya ya. Jadi seperti itu adik-adik, dan terakhir adik-adik sekalian, Ibu hanya ingin menitipkan ya, tadi juga sudah disentil oleh Pak Dekan FSTIK, bahwa mari kita sama ya, seluruh sivitas akademika Universitas Bina Mandiri Gorontalo itu menjaga citra institusi ya, citra alma mater kalian, bahwa citra institusi ini tentunya adik-adik sekalian nama baik kita semua. Citra institusi adalah nama baik kita semua adik-adik. Jikalaupun ini tercoreng, maka bukan hanya kami-kami di dalam yang tercoreng, tetapi juga adik-adik sekalian. Memang sebelum-sebelumnya virtual ini sebenarnya saya harapkan bisa dapat dijalankan adik-adik sekalian ya. Kita kemarin ini ada dihadapi oleh sebuah hal yang sebenarnya perlu juga kita komunikasikan dengan adik-adik sekalian ya. Jadi harapan saya adik-adik ya, bangun komunikasi ya, sehingga tentunya adik-adik bisa senantiasa menjaga citra daripada institusi. Ya, kemarin ada sebuah persoalan kecil ya, dan tentunya ini hanya sebatas miskomunikasi, tetapi sudah diperbesar oleh mahasiswa itu sendiri ya. Jadi tentunya ini yang kami tidak harapkan adik-adik. Kenapa? Karena nama baik institusi adalah nama baik adik-adik sekalian. Ya, tentunya juga dari sisi attitude, dari sisi sikap adik-adik juga akan menjadi sebuah penilaian bagi kami. Ya, kami di sini para unsur bukan hanya mendidik adik-adik dari sisi kecerdasan intelektual saja adik-adik sekalian, tetapi dari sisi moral, dari sisi etika. Lembaga akan malu adik-adik sekalian apabila melahirkan alumni-alumni yang hanya mengandalkan kecerdasan intelektualnya, tetapi dalam sisi attitude-nya dia kurang menunjang untuk itu. Ya, nanti akan dipertanyakan apakah ini alumni-alumni daripada Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Sehingga itu adik-adik, lembaga menitipkan, tolong jaga citra institusi. Jikalaupun adik-adik mengalami sebuah permasalahan ataupun ada hal-hal yang tentu urgent yang perlu dikomunikasikan, maka
dikomunikasikan. Tetapi saya harapannya tidak melalui media yang tentunya bahwa itu adalah hanya sepihak, ya, sepihak. Dan saya mohon maaf ada beberapa nama yang saya sudah kantongi untuk itu, dan nanti saya akan melakukan interogasi secara langsung, ya, seperti itu. Jadi adik-adik lembaga punya tanggung jawab proses secara baik bahwa adik-adik bisa selesai tepat waktu untuk itu. Ya, dari sekalian dulu proses yang ada ya. Kita tidak tahu sampai kapan ini, tetapi ya mudah-mudahan kita berharap dengan informasi-informasi bahwa vaksinnya ini mudah-mudahan sudah segera ditemukan, maka tentunya interaksi kita akan kembali lagi secara normal untuk itu. Itu saja barangkali yang menjadi penyampaian dari saya, adik-adik sekalian, dan selamat ya sekali lagi kepada adik-adikku sekalian. Dan setelah ini ya segera adik-adik melihat kembali, mengevaluasi kembali nilai-nilai adik-adik sekalian. Mudah-mudahan setiap semester yang adik-adik sudah lewati ini sudah lolos, sudah lulus semua. Dan jikalaupun ada mata kuliah yang nilainya C atau nilai tidak lulus, maka ini segera adik-adik perbaiki kembali dalam hal belanja kembali istilahnya ya, mata kuliahnya, sehingga adik-adik tidak tertinggal untuk itu ya. Jadi adik-adik setelah itu silahkan adik-adik melakukan komunikasi dengan bagian pelayanan untuk segera melakukan registrasi kembali pada semester berikutnya, sehingga adik-adik nantinya sudah terdaftar lagi sebagai mahasiswa aktif untuk semester berikutnya. Itu saja adik-adik sekalian. Terima kasih ya. Nanti ada pertemuan virtual lagi ya. Dan Pak Dekan ada ada informasi melalui dari LLDT, ini barangkali bisa dapat diinformasikan kepada mahasiswa untuk itu. Itu saja barangkali penyampaian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Rektor Universitas Bina Mandiri Gorontalo, Ibu Dr. Hajati Tindunggio MSMKes, atas arahan dan wejangan yang disampaikan kepada seluruh mahasiswa untuk tetap semangat dalam menjalani studi di kampus tercinta ini. Selanjutnya, pembacaan doa oleh Bapak Sulaiman Miu, SM. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia. Marilah kita berdoa dengan khusyuk dan ikhlas menurut agama masing-masing, dan izinkanlah saya akan memandunya secara Islam. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa tabi'in. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami aturkan kepadamu pada pagi hari ini. Selain syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, hingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti kegiatan yudisium. Untuk itu ya Allah ya Rahman ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu buat kami semua. Ya Allah ya Tuhan kami, izinkanlah kami memohon, jadikanlah kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit dan penggugah semangat kami dalam meningkatkan kualitas tugas kami, sehingga kami bisa bekerja secara profesional dan proporsional dengan baik dan betul. Sebagai bukti syukur kami dan kembali kepada-Mu ya Allah, yang Maha mengetahui. Ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani hidup dan kehidupan.
serta berilah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Limpahkanlah Allah yang Maha Pengasih. Satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, ampunkan pengetahuan dan segarkan pemahaman kami, agar kami dapat memetik hikmah yang terkandung di dalamnya. Jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah dan dapat terlaksana dengan baik dan sukses. Ya Allah yang Maha Pengampun, kami sadari ya Allah, tak sedikit pun kami bebas dari kesalahan, baik itu disengaja atau tidak. Tak sejengkal pun di hati kami yang bebas dari kesombongan, kealpaan, kehinaan. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Dan orang-orang yang telah berjasa dalam membentuk kami seperti sekarang ini ya Allah. Karena bila Engkau tidak ampuni, niscaya kami akan selamanya dalam kehinaan ya Allah. Amin. Ya Allah ya Tuhan kami. Akhirnya kami hanya bisa berharap bahwa Engkaulah satu-satunya akan mendengar setiap keluh kesah kami. Dan hanya Engkau yang akan mengabulkan setiap permohonan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khawasirin. Amin. Rabbana wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Paslon Manilo SM. Acara terakhir ini sesi dokumentasi. Jadi disarankan untuk para pimpinan, para dekan mahasiswa agar bisa menyalakan videonya karena kita masuk ke sesi dokumentasi. Dipersilakan kepada Pak Ilham. Screenshot. Ya. Jadi ini mode screenshot ya, jadi bisa dinyalakan seluruh video. Bisa aba-aba Pak Ilham? Iya. Jadi nanti ada 12 slide, nanti ketika ya mungkin semua bisa siap. Ya. Aba-aba Pak Ilham. Ya. 1, 2, 3. Tahan ya. Salah Pak. Ya. Slide kedua. 1, 2, 3. Tidak. Apanya bagian terus? Saya lanjut ke slide 3 ya. Slide 3 ada komite itu dan akan siap. Satu, dua, tiga. Ya. Lanjut ke slide 4. Bisa siap-siap. Ada Pak Imam. Bersiap, ada Kanpep, Prodi analis. Ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Next. Slide ke-5. Ada Ibu Anggi. Ibu Anggi. Ya. Sama. Ya. 1, 2, 3. Next, slide ke-6. Bu Krista. Ibu Rini. Ya. Ya, 1, 2, 3. Slide Ada Ibu Parni, Ibu Nilu. Ya.
Bu Nilo, bisa siap Bu Nilo? Ibu Wadik 2, siap. Ibu Siska Anani. Iya, 1, 2, 3. Oke. Next, slide ke-8. Ya, Temangga. Mangga siap. Ada Ibu Frista. 1, 2, 3. Slide ke-9. Ya, slide ke-9 saya lihat Pak Ilham hanya menampilkan foto. Yang belum menampilkan foto di slide 9. Iya, Pak. Oke. 1, 2, 3. Slide 10. 1, 2, 3. Tadi saya pasang lebih Banyak terima kasih semua jajaran yang Ya, slide 1, 2, 3. ucapkan terima kasih kepada seluruh lini yang sudah mensukseskan pelaksanaan pelaksanaan review tahun akademik 2000. Ya, kita kembali ke slide selanjutnya. Ngomong kesediaan direktur. Ambil lagi. Mungkin Pak Adi bisa sama-sama. Bisa pakai di sini. 2. Slide pertama ada Ibu Rektor. Baik, terima kasih. Baik. Kami kembalikan ke Pak Adi. Ya, baik. Terima kasih Pak Ilham. Sebelum kita menutup kegiatan pada hari ini, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh lini yang sudah mensukseskan pelaksanaan yudisium tahun ajaran 2019-2020 Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, yudisium semester genap tahun ajaran 2019-2020 Universitas Bina Mandiri Gorontalo Jumat 24 Juli 2020 dinyatakan selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahu kan untuk bisa mengisi, untuk mahasiswa bisa mengisi absen terlebih dahulu sebelum keluar. Yang belum mengisikan absen, silakan untuk mengisikan absen yang telah dibagikan oleh Pak Ilham. Terima kasih. Salam warahmatullahi Adira, MC. Iya Pak. Ya. Kegiatan yudisium hari ini juga nanti teman-teman mahasiswa bisa mengakses di YouTube, ya. Nanti link YouTube-nya bisa kita share ke adik-adik mahasiswa yang ingin melihat, ya. Jangan lupa di like dan subscribe. Terima kasih Pak Ade.